Iya. Salam kuning. Ya, dipersilakan kepada Kak Apra untuk penjelasannya. Iya, terima kasih Kak Rizka sudah mempersilahkan aku untuk menyampaikan pengenalan Hima. Gimana nih adik-adik semua? Lebih enaknya aku panggil teman-teman aja kali ya. Oke, kita sudah, iya, eh, kita sudah melihat tuh spoilernya tentang apa aja sih kegiatan di Hima. Mungkin perkenalkan dulu ya. Perkenalkan, nama aku Afra Mawaddati, anggota Divisi 4, yaitu Divisi Hubungan Internal, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi. Jadi, di sini aku akan menyampaikan tentang apa aja sih Hima itu, gitu. Oke. Oke, buat kalian nih masih bingung apa sih Hima itu? Mungkin masih belum mengetahui apa Hima. Oke, jadi Hima itu adalah Himpunan Mahasiswa Akuntansi Politeknik Negeri Banjarmasin yang merupakan salah satu bagian dari organisasi kemahasiswaan di lingkungan kampus Politeknik Negeri Banjarmasin yang berdiri sejak tanggal 3 November 2004. Oke, Hima ini sama kok sama dengan organisasi lain yang mempunyai visi sama misi. Visinya itu menjadi trendsetter organisasi kampus, berkarakter cerdas dan solid, berwawasan keilmuan dan religius. Adapun misinya yaitu dengan manajemen yang responsif dan profesional, mewujudkan mahasiswa yang berkarakter, berwawasan, serta religius. Apa sih tujuan dari Hima itu? Terus apa aja tugas dari Hima? Apakah berat gitu tugasnya? Oke, di slide itu sudah ada tertulis, ada tujuannya. Yang pertama, membentuk mahasiswa yang memiliki integritas dan kepribadian yang baik, serta meningkatkan intelektual. Yang kedua, memperjuangkan kepentingan mahasiswa akuntansi Politeknik Negeri Banjarmasin, baik di internal maupun eksternal kampus. Lalu tugasnya itu berat nggak sih Kak gitu? Yang masih bingung gitu. Oke, tugas dari Hima itu yang pertama merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan kemahasiswaan akuntansi Politeknik Negeri Banjarmasin. Lalu nih yang kedua, ada membina persatuan dan kesatuan serta solidaritas mahasiswa akuntansi Politeknik Negeri Banjarmasin. Yang ketiga, mengembangkan wawasan, kepribadian, dan keilmuan. Selain dari tiga tersebut, tugasnya masih banyak kok, tapi di slide ini cuma 3, biar kalian nih makin penasaran gitu tentang tugas Hima itu apa aja. Oke, selanjutnya nih ada struktur. Yang pertama itu ada pelindung. Buat kalian yang belum tahu, pelindung dari Hima itu siapa? Untuk pelindung dari organisasi Hima itu ada direktur, yaitu Bapak Joni. Lalu yang kedua ada penasehat. Penasehatnya itu ada dari ketua jurusan, yaitu Ibu Nailia. Lalu yang ketiga ada pembina. Di Hima itu pembinanya ada 2. Yang pertama itu ada Bapak Julkawaid dan Bapak Mahyuni. Lalu pengurus nih, pengurusnya itu terdiri dari apa aja sih? Oke, jadi pengurusnya ini ada dari ketua umum, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan divisi. Untuk ketua umumnya nih, siapa sih ketua umum dari Hima? Ayo nih di room chat Zoom, siapa yang tahu ketua umum Hima siapa? Mungkin kita siapa? M Haikal. M Haikal. Oke, M Haikal betul. Oke, langsung aja nih kita silakan Kak Haikal, Bang Haikal untuk on cam buat perkenalan.
Uber bang. Ya, halo kawan-kawan semua. Sekali lagi kita bertemu di pengenalan Hima. Mungkin kawan-kawan semua sudah tahu ya untuk nama saya dan jabatannya. Iya. Ya, silakan. Bang Haikal nih dari jurusan akuntansi, prodinya apa sih? Ya, untuk prodi saya dari D3 Akuntansi semester 5. Oke, terima kasih Bang Haikal. Kita lanjut nih ke wakil ketua. Siapa nih yang tahu nih wakil ketuanya nih? Ada yang tahu nggak? Bisa di room chat Zoom atau langsung on mic? Belum ada yang tahu ya? Oke. Abu Hafiz. Oke, mungkin langsung aja nih untuk wakil ketua ada 2 di organisasi Hima ini. Yang pertama ada Kakak Misnawati dan Alia. Ada nggak nih kakaknya di sini? Halo Kak Misna, Alia. Halo, Pra. Hai Kak Alia. Kak Misna ada nggak nih? Ada. Iya, boleh open cam dulu Kak, biar teman-teman nih tahu siapa sih wakil ketua Hima. Sudah open. Udah. Oke, kita mulai dari Kak Misna ya. Kak Misna ini Kak Misna ini wakil ketua umum 1 yang menaungi divisi 2 dan 3. Buat Kak Misna nih bisa perkenalan dulu. Sebelumnya perkenalkan, nama Ulun Misnawati dari Prodi D4 Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah semester 5. Oke, kita lanjut nih ke wakil ketua umum 2 yang menaungi divisi 1 dan divisi 4. Halo Alia. Halo, Pra. Kedengaran nggak suaraku? Iya, kedengaran Alia. Boleh nih diperkenalkan dulu biar teman-teman nih masih penasaran siapa sih kok ada 2 gitu. Siapa satunya gitu selain Kak Misna. Terima kasih, Pra. Halo, para mahasiswa baru Politeknik Negeri Banjarmasin. Perkenalkan, nama aku Alia. Aku dari Himpunan Mahasiswa Akuntansi Politeknik Negeri Banjarmasin. Aku dari Prodi D3 Komputerisasi Akuntansi, mahasiswa semester 3. Jadi jabatan aku di HIMA itu sebagai fungsionaris Wakil Ketua Umum 2. Itu aja, Pra. Terima kasih. Iya, terima kasih kembali Alia. Oke, Dik, kita lanjut. Ada sekretaris. Siapa nih yang tahu sekretaris umum Hima nih siapa aja nih? Sekretaris 1 Nurliana, Sekretaris 2 Nurlaila Sapitri. Iya, betul. Ahmad Rahman. Siapa tadi namanya menjawab? Mantap Laura, mantap. Laura. Laura. Wah, keren Laura. Sambil stalking IG-nya Hima juga ya? Keren. Buka YouTube-nya semalam. Wah. Keren. Di subscribe lah, di subscribe. Iya, sekalian di subscribe juga ya. Iya. Iya, kita langsung aja nih ke sekretaris umum 1 nih, Kayana. Halo Kayana. Halo Pra, halo juga adik-adik. Halo Kak. Ya, jadi nama aku Nurliana, biasa dipanggil Yana. Aku dari program studi D3 Akuntansi semester 5. Salam kenal. Salam kenal, Kakak. Salam kenal. Terus ada juga nih sekretaris umum kedua, Kak Ipit. Halo Kak Ipit. Halo Pra, dan halo juga untuk mahasiswa baru di jurusan akuntansi. Jadi perkenalkan, nama aku Nurlaila Sapitri, biasa dipanggil Ipit. Aku dari Prodi D4 Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, dan aku kelas 5A. Salam kenal semuanya. Iya, dari akuntansi Lembaga Keuangan Syariah ya. Salam kenal Kak. Iya, salam kenal juga Kak aja katanya. Mungkin nih buat teman-teman juga masih bingung apa sih sekretaris umum itu.
buat apa sih kok sekretaris umum tuh ada 2, wakil ketua umum itu juga ada 2. Mungkin bisa untuk wakil ketua umum dulu nih untuk penyampaiannya nih. Kenapa sih kok wakil ketua umumnya ada 2 gitu? Ya, Kamisna atau Alia nih mungkin bisa disampaikan kok bisa sih ada 2 wakil ketua umum. Iya, Kak Alia mungkin bisa disampaikan nih kok jadi ada 2 sih wakil ketua umumnya. Izin masuk Kak, izin menjawabkan. Jadi di HIMA itu ada 2 wakil ketua umum, yaitu ada wakil ketua umum 1 dan wakil ketua umum 2. Jadi wakil ketua umum 1 itu ada Kamisna, terus aku dari angkatan bawahnya itu ada wakil ketua umum 2. Jadi di wakil itu kan kami punya tugasnya masing-masing. Mungkin karena itu juga kenapa ada wakil ketua umum itu ada 2. Jadi wakil ketua umum 1 itu menaungi divisi 2 dan 3, kalau wakil ketua umum 2 itu menaungi divisi 1 dan 4 dan para jajarannya. Kalau dari aku mungkin itu, mungkin dari Kamisna bisa menambahkan. Ya, izin masuk menambahkan juga loh, sebenarnya untuk mengenai Wakatum itu sendiri itu tergantung keperiodaannya, dan memang untuk HIMA sendiri itu setiap periodenya untuk Wakatumnya itu ada 2. Jadi kembali lagi nanti itu bagaimana keperiodean untuk selanjutnya. Tapi lo kenapa juga lo harus 2 kayak gitu. Nah, itu tuh mempermudah kita juga karena kan divisi di HIMA itu banyak kayak gitu. Nah, ada 4. Jadi kalau Wakatumnya ada 2 itu bisa handle kayak gitu. Nah, untuk masing-masing dapat 2 divisi untuk menaungi divisi tersebut. Dan tugasnya pun berbeda juga kayak gitu. Nah, karena ada pembagiannya. Itu aja, Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih kembali Alia dan Kamisna. Oke nih, kita lanjut ke sekretaris umum yang juga ada 2 nih. Dipersilakan nih ke masing-masing sekretaris umumnya mungkin bisa menyampaikan kok bisa ada 2 sih gitu. Silakan Kak Yana, Kak Ipit. Oke, makasih Kak Pra. Jadi mungkin aku menambahkan sedikit dari penjelasan Kamisna sama Kak Alia tadi. Sekretaris umum ada 2 juga untuk membagi tugas. Karena kan seperti yang dijelaskan sebelumnya, divisi di HIMA ada 4. Jadi kami berbagi 2 divisi. Aku sendiri menaungi divisi 2 pengembangan sains dan skill, dan juga divisi 3 komunikasi dan hubungan eksternal. Mungkin itu dari aku, mungkin dilanjutkan oleh Sekretaris Umum 2. Iya, makasih Kak Yana. Mungkin nih dari Kak Ipit nih. Halo Kak Ipit. Halo Apra. Mungkin tambahan dari aku, benar kata yang sudah dijelaskan kakak-kakaknya sebelumnya, bahwa dibagi menjadi 2 itu biar masing-masing sektum dan masing-masing waketum itu menaungi divisi yang harus dinaunginya, biar bantu-bantu juga bagi tugas. Terus tuh di sini aku menaungi divisi 1 yaitu divisi religi, dan divisi 4 yaitu divisi hubungan internal, SDM dan organisasi. Di sini aku juga menaungi 5 tim, yaitu tim humas, inventaris, desain dan publikasi, konseling, dan juga tim PMA jurusan. Mungkin dari aku seperti itu saja. Oke, terima kasih Kak Ipit, Kak Yana untuk penyampaiannya. Kita lanjut nih ke bendahara umum. Siapa nih yang tahu teman-teman bendahara umum HIMA siapa? Iya, Rahmi. Siapa? Aulia Rahmi. Iya. Siapa tadi yang jawab? Laura. Laura lagi. Aduh, teman-temannya mana nih kok Laura terus yang jawab? Oke, kita langsung aja nih ke Kak Aulia. Halo Kak Aulia. Iya, halo semuanya.
kawan-kawan. Iya, halo semuanya. Mungkin tadi nih, mohon maaf aku pakai HP kawan loh, soalnya jaringannya. Salam kenal. Ya, mungkin aku langsung aja nih perkenalan. Perkenalkan, nama aku Aulia Rahmi, biasanya dipanggil Aau. Aku dari Prodi D3 Akuntansi semester 5. Aku menjabat sebagai bendahara umum di HIMA. Oke. Salam nih. kenal, Kak. Iya, salam kenal Kak katanya. Kata Lutfi ya. Oke. Untungnya nanti ya, untungnya nanti. Kita lanjut ya. Kak Aulia nih mungkin bisa diberitahu sedikit apa sih tugas dari bendahara? Apakah cuma menagih uang kas gitu? Ya, mungkin aku menjelaskan secara umum aja. Mungkin seperti yang kalian tahu juga, kalau bendahara itu biasanya yang ngurus keuangan. Nah, kalau bendahara umum ini mengurus seluruh keuangan yang ada di HIMA, entah itu untuk kegiatan ataupun hal-hal lain gitu. Jadi yang berkaitan dengan keuangan itu sama bendahara umum yang dikerjakan. Itu aja. Oke, terima kasih Kak Au. Oke nih, kita lanjut ke divisi. Siapa nih yang tahu divisi di HIMA itu ada berapa? 4. Laura lagi ya yang jawab ya? Divisinya ada 4 ya? Apa aja tuh? Bisa disebutkan? Divisi religi, divisi sains dan skill, divisi komunikasi dan hubungan ekstern, divisi hubungan intern, sumber daya manusia, dan organisasi. Oke, betul. Tepuk tangan dulu nih buat Laura. Iya, untuk divisi Langsung Laura dilantik jadi ketuanya. Iya. Oke nih, kita lanjut nih ke divisi di HIMA itu ada 4. Yang pertama itu divisi 1 ada religi, yang kedua ada divisi pengembangan sains dan skill, divisi 3 ada komunikasi dan hubungan eksternal, yang keempat ada divisi hubungan internal, sumber daya manusia dan organisasi. Sebelumnya nih, sebelum aku lanjut ke slide berikutnya, mau nanya dulu nih ke teman-teman semua, dari mana aja sih domisilinya? Apa dari Banjarmasin atau dari Banjarbaru mungkin? Yang paling jauh nih dari mana nih? Jerman. Tanjung Tabalong, Kak. Obeng. Jerman, Jaretan Melorman. Oke nih, mungkin Dari Barabai, Kak. dari Barabai. Halua. Pandangan, Kak. Halua, Kak. Pandangan. Singapura. Simak juga Simpur. Raya, Kak. Negara. Iya, berarti ini dari Amerika, kalian semua. Sungai Tabuk. Oke, aku lanjut ya. Oke nih, berarti dari kalian semua paham aja kan bahasa Banjar? Paham. Paham, iya. Kalau misalnya ada yang nggak paham nih bahasa Banjar, bilang aja gitu. Mungkin, iya, mungkin nih dari penyampaian aku mungkin ada campur-campur bahasa Banjarnya gitu. Susah gitu dimengerti buat kalian yang di luar daerah gitu. Oke deh, aku lanjut ya. It's okay. Kaltek paham, Kak. Oke. Kaltek paham. Kita next ya, kita next ke slide selanjutnya. Oke, bentar ya teman-teman semua. Oke nih, kita ke divisi 1, divisi religi. Siapa nih yang kenal kakak ketua divisinya nih? Tahu nggak? Kak Salma. Kak Salma. Siapa yang jawab? Laura. Yana, Kak. Siapa? Kaman jawab. Laura lagi ya. Oke nih. Kaman jawab. Lain, Kak. Raudatul ya, Raudatul. Oke. Kita langsung aja nih buat kita panggil Kak Salma.
Halo Kak Salma. Halo Pra, perkenalkan nama aku Salma dari semester 5 Prodi D3 Akuntansi, menjabat sebagai Ketua Divisi 1 Divisi Religi. Iya, Kak Salma sebagai Ketua Divisi 1. Kak Salma. Cewek. Iya, cewek ya, Kak Salma cewek nih. Oke nih, untuk kegiatannya divisi religi itu ada buka puasa bersama, terus ada Isra Mi'raj, terus ada festival Hapsi. Dan mungkin ya yang terpampang di slide ini cuma ada 3. Mungkin nih dari Kak Salma mau menambahkan apa aja sih? Kak. Aduh, itu untuk 17-an ya. Kita ini membahas divisi religi dulu ya. Kalau itu nanti. Oke. Kak Salma nih mungkin lebih diberitahu nih untuk teman-teman kita mahasiswa baru, apa aja sih yang ada di divisi religi itu kegiatannya mungkin. Silakan Kak Salma. Terima kasih Kak Apra. Untuk divisi 1 itu ranahnya lebih ke keagamaan. Terus selain yang ada di slide di PPT itu ada juga kegiatan yang mana kegiatan itu dilakukan secara berkala atau secara rutin. Yang pertama itu ada mengaji bersama pengurus hima dan juga ada kajian islami. Kalau untuk yang di slide itu biasanya dilaksanakannya itu 1 tahun sekali. Terima kasih Kak Pra. Iya, terima kasih kembali Kak Salma. Selain ada program kegiatan, kita juga punya agenda ya Kak Salma ya. Kita lanjut ke divisi 2. Iya, divisi 2 nih ada pengembangan sains dan skill. Siapa nih yang tahu ketua divisi 2? Ketuanya Mahatma. Siapa tadi yang jawab? Laura ya? Mahatma Gandhi. Iya, Mahatma Gandhi, betul. Atau yang biasa disebut Bang Gandhi. Oke, kita langsung aja nih ke Bang Gandhi. Halo Bang Gandhi. Iya, sebelumnya nih untuk kegiatan di divisi 2 itu ada cerdas cermat, webinar, anniversary. Mungkin dari Bang Gandhi nih perkenalan dulu biar teman-teman semua tahu kok namanya jadi Bang Gandhi gitu. Silakan Bang Gandhi. Ya. Perkenalkan, nama saya M. Gandhi Mustika Wijaya. Untuk prodi itu D3 Komputerisasi Akuntansi, kelas untuk semesternya semester 5. Untuk sekarang menjabat sebagai Ketua Divisi 2, yaitu Divisi Pengembangan Sains dan Skill. Iya, terima kasih Bang Gandhi perkenalannya. Mungkin nih dari teman-teman semua sudah pada tahu kan webinar yang kemarin itu loh, yang ada di grup kakak-kakaknya menyampaikan ada webinar gitu. Itu dari divisi 2 yang menggarapnya gitu. Terus untuk yang cerdas cermat nih, mungkin itu lagi sedang jalan gitu. Untuk cerdas cermat mungkin dari mahasiswa barunya yang masih kontek-kontekan gitu sama adik kelasnya, bisa aja tuh diberitahu, Dek, ada lomba cerdas cermat loh di Poliban gitu. Mungkin bisa ikut gitu untuk jurusan akuntansi ya. Lomba cerdas cermat akuntansi. Oke, kita lanjut nih ke divisi 3. Oke nih kita lanjut ke divisi 3. Divisi 3 itu komunikasi dan hubungan eksternal atau sebagai humasnya dari Himpunan Mahasiswa Akuntansi Politeknik Negeri Banjarmasin. Siapa nih yang tahu siapa sih ketua divisi 3? Kak Ilham. Kak Ilham. Muhammad Ilham. Iya betul. Muhammad Tepuk Ilham. tangan dulu dong. Tepuk tangan dulu dong. Keren loh
loh, pada tahu. Oke nih. Halo Bang Ilham, udah ada nggak Bang Ilham di sini? Ya, hai. Iya. Ini Bang Ilham nih. Untuk kegiatan divisi 3 itu ada open talk, terus ada latihan keterampilan manajemen mahasiswa atau LKMM. Setelah ini kan nanti katanya ada penjelasan ya dari divisi 3-nya gitu untuk penjelasan LKMM, terus ada kunjungan pengabdian masyarakat dan pengenalan jurusan. Yang seperti kita ini divisi 3 yang menggarap. Oke nih, kita langsung ke Bang Ilhamnya nih. Halo Bang Ilham. Ya, hai apa? Iya, mungkin bisa nih diperkenalkan dari prodi mana sih Kakak Ilham ini? Oke, siap-siap. Perkenalkan, nama kakak Muhammad Ilham. Biasa dipanggil Ilham. Kakak dari program studi D3 Komputerisasi Akuntansi. Jadi mungkin yang nanti adik-adik agak kesusahan dalam coding, kita bisa saling sharing gitu. Nah, kayak gitu kita di kompak, kita saling menguatkan karena kita kan kompak gitu. Nah, kemudian untuk divisi 3 komunikasi dan hubungan eksternal, mungkin adik-adik sudah tahu gitu. Nah, yang di PPT itu sudah terpampang jelas kegiatan apa aja yang terlaksana. Di sini kakak mau sedikit promosi yang nantinya mau dilaksanakan nih, yaitu kegiatan latihan keterampilan manajemen mahasiswa. Nah, kalian, kalau bagi kakak, jadi kalian harus mengikuti kegiatan itu. Kenapa? Karena itu basic atau dasar kalian untuk modal hidup berorganisasi nantinya. Nah, kayak gitu. Jadi mohonlah diikuti kayak gitu, nah, sebaik-baik mungkin nantinya. Karena ya modal buat kalian untuk berorganisasi. Nah, seperti itu aja, Kak. Iya, terima kasih Bang Ilham. Kita lanjut nih ke divisi 4. Oke nih, divisi 4. Divisi 4 ini hubungan internal, sumber daya manusia, dan organisasi. Siapa nih yang tahu divisi 4, ketua divisinya siapa? ICT Rahmah. Iya, ICT Rahmah. Ada nggak nih Kak Ai-nya di sini? Rahmah. Iya, ada nggak Kak Ai-nya di sini? Halo Kak Ai. Ya, halo Kakak. Iya, Kak Ai ini termasuk orang jauh juga ya dari Bandung. Iya, ada nggak nih teman-teman di sini dari Bandung, keluarganya dari Bandung, ada nggak? Haji. Iya, Haji dari Bandung ya, Haji? Haji Abdul Hafiz. Iya, dari Bandung. Iya, Akang Haji ya jadinya ya. Oke nih, kita lanjut ke Kak Ai nih. Divisi 4 ini apa aja sih kegiatannya? Yang pertama itu ada training and sharing, kemudian ada musyawarah tahunan, kemudian ada latihan dasar kepemimpinan, pelantikan, dan perekrutan. Mungkin bagi kalian nih yang belum kenal sama Kak Ai, bisa perkenalan diri dulu Kak Ai. Ya, terima kasih Kak Afra. Mungkin sebelumnya selamat siang kawan-kawan semuanya. Perkenalkan, aku ICT Rahmah dari program studi D4 Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah. Saat ini aku menjabat sebagai Ketua Divisi 4, seperti yang kalian ketahui, yaitu Divisi Hubungan Internal, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi. Ya, mungkin untuk beberapa program kerja dari Divisi 4 sudah ada di PPT ya, di slide. Dari Divisi 4 juga biasanya ada agenda, itu tuh di awal kita ada pelatihan sekretaris acara, jadi membantu kawan-kawan semuanya nih yang nanti megang jadi sekretaris di program kerja, itu bisa kita kasih tahu dulu harus apa,
harus bagaimana kayak gitu. Terus juga kita ada kelas kepengurusan. Kelas kepengurusan itu bertujuan untuk membentuk sumber daya di HIMA sendiri seperti itu. Ya, terima kasih Kak Ai. Salam kenal gitu. Kata adik-adiknya gitu ya tadi ya. Salam kenal gitu. Ya, salam kenal. Oke nih, untuk divisi 4 nih akan ada perekrutan. Oke teman-teman, siapa nih yang mau gabung sama Hima? Siapa nih? Ada nggak yang mau ikut Hima nih? Mau gabung dengan Hima? Tuh ada Pijay Kumar raise hand. Tuh siapa lagi nih yang raise hand nih? Wah. Buat teman-teman nih, Hima itu sebenarnya bisa dengan kalian nih masuk ke Hima, gabung dengan Hima, kalian itu yang pasti itu bisa menambah pengalaman, terus menambah wawasan sama pengetahuan. Di Hima itu kita saling berbagi teman-teman. Jadi kita bisa saling belajar bersama gitu. Belajar mengerjakan akuntansi sama-sama. Jadi kamu itu nggak capek sendiri gitu buat belajar akuntansi. Terus nih, itu tuh menguntungkan diri kita gitu dengan gabung sama Hima. Misalnya nih kita bisa melatih public speaking kita dengan berkenalan dengan orang baru, kita pasti menambah teman kan ya, apalagi nih yang di divisi 3 yang lumayan sering keluar, bisa menambah relasi juga, berkenalan dengan orang baru, menambah relasi, terus bakalan menjadi nilai tambah juga buat mendaftar pekerjaan, karena kita tuh sudah terlatih dengan bekerja dengan tim, terus terlatih dengan memanage waktu dengan bagus gitu. Jadi buat teman-teman yang mau masuk ke Hima, syaratnya itu mahasiswa aktif jurusan akuntansi Politeknik Negeri Banjarmasin untuk jurusan 1 dan mohon maaf untuk semester 1 dan semester 3. Terus kalian follow dulu tuh IG-nya Hima, bisa sambil scroll, terus bisa sambil tanya-tanya gitu. Di IG-nya Hima itu sudah dibuka loh Q&A-nya. Jadi kalian bisa tanya-tanya di situ, nanti bakalan dijawab sama kakak-kakaknya di situ. Terus itu selanjutnya bakalan dikasih tahu di Instagramnya Hima buat kelanjutannya. Oke nih, kalau dari aku sudah cukup sampai di sini ya. Mungkin aku kembalikan ke Kariska. Makasih Kak Afra. Ya, terima kasih Kak Afra atas penjelasannya. Nah, bagi kalian yang ingin bertanya, kita simpan dulu ya pertanyaannya, karena kita terlebih dahulu akan mendengarkan penjelasan LKMM oleh Kak Erpansyah. Kepada Kak Erpan, dipersilakan.
Ya, kepada Kak Ervan dipersilakan. Oke, terima kasih buat Kak Rizka. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang LKMM. Apa sih LKMM? Jadi LKMM itu sebuah program kerja di Himpunan Mahasiswa Akuntansi di Divisi 3, yaitu Divisi Komunikasi dan Hubungan Eksternal. Di sini LKMM bertemakan membangun jiwa kepemimpinan yang berkarakter kritis dan terampil. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arfansyah. Jabatan saya anggota Divisi 3, kelas 3B Akuntansi, kelas 3B dan Prodi Akuntansi. Asal sekolah saya SMAN 2 Kota Baru. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit latar belakang tentang LKMM. Yang pertama, ada memperdalam rasa cinta tanah air. Yang kedua, menumbuhkan rasa percaya diri serta perilaku kreatif dan inovatif. Yang ketiga, ada memiliki sikap penuh kesadaran, berencana, teratur, terarah, bertanggung jawab untuk mendukung kegiatan kurikuler dan tujuan pendidikan nasional. Dan yang terakhir, ada persaingan dunia kerja lebih dibutuhkan berwawasan luas dan kemampuan soft skill dan hard skill. Oke, di sini apa itu LKMM? Jadi LKMM adalah singkatan dari latihan keterampilan manajemen mahasiswa dan merupakan sebuah pelatihan yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan soft skill manajerial mahasiswa, yang mana pesertanya semua dari mahasiswa-mahasiswi semester 1 jurusan akuntansi. Nah, untuk LKMM itu dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 25 September 2021. Nah, LKMM dilaksanakan melalui via Zoom meeting atau melalui online. Oke, di sini sedikit informasi buat kalian. Untuk LKMM ini dirancang oleh Dirjen Dikti hingga menjadi kurikulum. Dan yang kedua, salah seorang perancangnya adalah dosen ITS Pak Indra Jaya, dosen teknik kelautan. Dan yang ketiga, tidak sembarang universitas atau institut mendapatkan lisensi untuk melaksanakan LKMM. Tidak semua mahasiswa memiliki kemampuan soft skill yang baik, dan yang terakhir adalah soft skill kurang diajarkan di bangku kuliah. Oke, di sini apa itu soft skill? Yang kedua, apa itu hard skill? Yang ketiga, pentingkah soft skill? Dan yang terakhir, mengapa ada LKMM? Jadi di sini apa itu soft skill? Jadi soft skill adalah kemampuan komunikasi, karakteristik seseorang, kecerdasan sosial yang melekat, serta kemampuan beradaptasi dengan baik di dalam kehidupan maupun dunia kerja. Contohnya ada komunikasi, problem solving, kepemimpinan, adaptasi, dan etika kerja. Nah, yang kedua, apa itu hard skill? Jadi hard skill adalah suatu kemampuan yang bisa dipelajari serta ditingkatkan melalui pelatihan, pengulangan, dan pendidikan. Contohnya teknologi komputer, analisis data, marketing, desain, web development, dan sales. Nah, pentingkah soft skill? Jadi menurut saya soft skill sangat diperlukan untuk kecakapan hidup. Untuk kecakapan hidup seseorang dan kunci menuju hidup yang lebih baik, sahabat lebih banyak, sukses lebih besar, dan kebahagiaan lebih luas. Oke, di sini mengapa ada LKMM? Karena LKMM merupakan sebuah program kerja baru di Himpunan Mahasiswa Akuntansi.
yang bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan memimpin dengan cara memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengembangkan kemampuan manajerial. Jadi secara khusus tujuan di atas tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. Di sini ada 6. Yang pertama itu ada mahasiswa memiliki keterampilan manajerial yang sepadan dengan tingkat tanggung jawabnya masing-masing. Yang kedua, mahasiswa memiliki tanggung jawab, jujur, sikap mandiri, kemampuan bekerja sama, dan jiwa kewirausahaan karena kemampuannya berorganisasi. Dan yang ketiga, mahasiswa memiliki dan mampu mengembangkan sikap yang berorientasi pada prestasi dan pencapaian hasil yang sebaik mungkin. Nah, yang keempat, mahasiswa mampu menerapkan dan mengembangkan kemampuan untuk berpikir secara ilmiah dalam praktik berorganisasi. Yang kelima, ada kemampuan mahasiswa mampu menerapkan kesadaran berbangsa dan bernegara, serta rasa cinta tanah air. Dan yang terakhir adalah mahasiswa memiliki kompetensi yang utuh. Jadi di sini LKMM terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada LKMM tingkat pradasar, tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat lanjut. Jadi di sini kita nanti akan mengambil LKMM jenis tingkat pradasar. Oke, adapun kurikulum minimal yang ditentukan adalah sebagai berikut. Untuk materi LKMM ini sudah ditentukan oleh Dirjen Dikti. Jadi yang materi pertama itu adalah sifat kritis. Yang kedua ada keterampilan berkomunikasi. Yang ketiga pola pikir prestatif, dan yang terakhir adalah pengenalan dan pengembangan diri. Nah, di sini ada sedikit kurikulum minimal LKMM tingkat pradasar. Materi nomor 1 itu yaitu sifat kritis dengan topik persepsi kesalahan-kesalahan berpikir. Untuk metodenya eksperimen dan latihan. Untuk materi nomor 2 ada keterampilan berkomunikasi, topiknya mendengar aktif dan berbicara aktif. Jadi untuk metodenya itu latihan dan latihan. Yang materi ketiga adalah pola pikir prestatif, dan topiknya dasar konsep aku, yaitu ambisi, kenyataan, dan usaha. Nah, untuk topik sasaran, resiko, dan konsekuensi. Untuk metodenya itu ceramah dan eksperimen untuk dasar konsep aku, dan metode ceramah dan eksperimen itu ada untuk sasaran, risiko, dan konsekuensi. Yang untuk materi yang keempat, yang terakhir adalah pengenalan dan pengembangan diri. Jadi topiknya adalah pengenalan dan pengembangan diri juga. Untuk metodenya itu ceramah, latihan, dan eksperimen. Oke, demikian rencana kegiatan dari Himpunan Mahasiswa Akuntansi Poliban dalam rangka mengembangkan potensi generasi muda demi membangun jiwa kepemimpinan yang berkarakter, kritis, dan terampil. Oke, sebelum saya tutup, izinkan saya pernah mendengar ada quotes, yaitu sebagian besar orang sukses yang saya kenal adalah mereka yang lebih banyak mendengar daripada berbicara. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak Ervan atas penjelasannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Di sini Kakak akan memberikan waktu 10 menit bagi adik-adik yang ingin bertanya, baik itu mengenai HIMA maupun LKMM. Kalian bisa menggunakan fitur raise hand dan menyalakan kameranya. Apabila namanya dipanggil, silakan menyebutkan nama, prodi, dan pertanyaan. Atau kalian bisa menggunakan fitur chat di Zoom dengan format nama, prodi, dan pertanyaan, dan nanti pertanyaan di chat itu akan dibacakan oleh MC. Silakan adik-adik, apakah ada yang ingin ditanyakan?
Baik, di sini ada pertanyaan dari Muhammad Edwin Azhari dari D3 Akuntansi. Pertanyaannya adalah, untuk satu divisi ada berapa anggotanya? Nah, mungkin pertanyaan ini bisa dijawab oleh Kak Apra Mawadati. Silakan Kak Apra. Iya, pertanyaan. Oke, aku izin menjawab ya, berdua gabung sama Ervan. Oke nih, untuk pertanyaannya tadi, untuk satu divisi ada berapa anggotanya? Itu tergantung dari anggota yang ada di himanya gitu. Kalau misalnya nih, anggota di himanya ada 50 gitu. Mungkin kemungkinan untuk setiap divisi itu ada sekitar 10-an gitu. Cukup jelas nggak, Edwin nih? Jelas Kak, jelas. Iya. Bisa nih kamu gabung ke Hima juga biar lebih mengetahui berapa sih anggota divisi gitu. Oke, makasih. Ya, terima kasih Kak Apra atas penjelasannya. Selanjutnya di sini ada lagi pertanyaan dari Elsia Amelianata dari D3 Komputerisasi Akuntansi. Pertanyaannya adalah, fungsi HMJ khususnya Hima itu lebih dominan ke koordinasi mahasiswa atau bikin acaranya, Kak? Nah, mungkin bisa dijawab lagi oleh Kak Apra Mawadati atau anggota Hima yang lain, silakan. Iya, untuk pertanyaannya ya, fungsi HMJ itu khususnya Hima itu lebih dominan ke koordinasi mahasiswa atau bikin acara, Kak. Nah, untuk jawabannya itu kita balance, teman-teman. Jadi, untuk bikin acara itu balance gitu sama koordinasi mahasiswa. Nah, misalnya nih, kayak acara kayak gini untuk pengenalan jurusan akuntansi gitu. Itu kan juga koordinasi juga kan, ke koordinasi ke mahasiswa juga, ke dosennya juga, ke petinggi juga gitu. Gimana nih, pertanyaannya sudah terjawab nggak? Iya, mungkin sudah terjawab ya. Oke, aku kembalikan nih ke Kariska. Makasih ya yang nanya. Ya, terima kasih Kak Afra. Mungkin ada lagi Kak yang mau bertanya? Bisa lewat fitur chat di Zoom atau raise hand. Baik, ada lagi pertanyaan dari Zaidan Akmal, program studi D3. Jumatan, Kak. Dari D3 Akuntansi, pertanyaannya, apa saja yang harus dipersiapkan jika ingin masuk Hima? Apakah ada tes masuk? Jika ada, apa materi yang harus dipersiapkan? Lalu, apakah ada batasan orang yang ingin mendaftar Hima? Silakan dijawab. Oke, terima kasih nih yang nanya. Mungkin sekalian aku jawab ya, soalnya agak nyambung gitu sama pertanyaan selanjutnya nih. Untuk masuk tes Hima itu ada tesnya, yaitu tes tertulis dan tes wawancara. Terus apa lagi nih pertanyaannya? Apa materi yang harus dipersiapkan? Untuk materinya, kalian bisa tuh di scroll IG Hima gitu. Mungkin nanti dari scrollan kalian tahu gitu jawaban yang akan diteskan gitu. Terus nih, ada batasan nggak untuk orang yang ingin mendaftar Hima? Nggak ada batasan sama sekali buat orang yang mau daftar Hima. Terus nih, ada nih, sekalian aku jawab ya pertanyaannya yang di bawah tadi. Ini, apakah saat daftar nanti akan ada seleksi lagi atau bagaimana? Kita cuma ada 2 tes, yaitu tes tertulis dan tes wawancara.
Oke, makasih ya yang nanya. Kembali ke Kariska nih. Ya, terima kasih kembali Kak Afra. Baik, di sini ada lagi pertanyaan dari Muhammad Khairul Salim dari D4 ALKS. Untuk bergabung ke HIMA, apakah harus ada pengalaman organisasi waktu SMA? Ya, silakan dijawab. Buat teman-teman nih yang belum pernah sekalipun bergabung organisasi sebelumnya di SMA-nya, mungkin di SMP-nya juga mungkin belum pernah. Kita di sini di HIMA ini sama-sama belajar gitu, teman-teman. Jadi semuanya di sini dimulai dari nol kok, teman-teman. Tenang aja, bakalan kita saling membantu juga, bukan cuma kamu aja gitu yang kerja. Oke, kembali lagi nih ke Kariska. Baik, kita masih punya waktu untuk tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Mungkin dari tadi ya pertanyaannya itu lewat chat aja nih. Kira-kira ada yang berani speak up nggak buat membacakan pertanyaannya sendiri? Apakah ada? Oke di Kariska, mungkin dari teman-teman nih masih belum ada nih yang nanya-nanya atau masih bingung gitu, gimana sih HIMA itu gitu. Mungkin aku ingin menyampaikan sedikit ya, buat teman-teman nih yang masih penasaran sama HIMA, bisa aja nanya ke Q&A di IG-nya @hima_poliban. Buat teman-teman nih juga yang nanya kapan sih Kak pendaftarannya gitu. Kalian bisa aja follow dulu IG-nya HIMA. Di situ nanti kita bakalan ngasih tahu kapan HIMA ini akan open recruitment. Oke, Kariska, kalau dari aku cukup sih. Oke, terima kasih Kak Afra. Mungkin untuk hari ini kita cukup dulu ya tanya jawabnya. Jika ada yang ingin ditanyakan lagi, kalian bisa mampir ke Instagram HIMA. Di sana kami juga menyediakan fitur Q&A. Selanjutnya di sini ada pamflet dari Kasey. Nah, mungkin sekiranya bagi adik-adik yang ingin tahu apa sih itu Kasey, kalian bisa menghubungi nomor yang tertera pada pamflet. Pamfletnya juga akan dikirimkan di WhatsApp group. Kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu parade baju jurusan. Nah, mungkin adik-adik masih belum tahu nih, baju jurusan yang dipakai di saat offline itu nanti apa aja. Jadi, mari kita saksikan bersama-sama video parade baju jurusan.
Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa. Sebelum menutup acara pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Yang akan dipimpin oleh Kak Akmal Nurdin. Kepada Kak Akmal, dipersilakan. Ya, terima kasih kepada MC yang telah mengenai saya untuk memimpin doa dalam acara pada hari ini. Ya, sebelum kita mengakhiri acara ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Muslim, beragama Islam, marilah kita awali ini dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan inda maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa innal hisab. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, permudahkanlah segala urusan kami dalam menuntut ilmu selama masa pandemi ini, ya Allah. Engkau yang maha besar, maha kuat, serta maha pemurah lagi maha penyayang. Ya Allah, ya Ghafir, maafkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami yang masih hidup maupun yang tidak tiada. Maafkanlah dosa guru-guru kami, dosen-dosen kami, dan orang-orang yang telah berjasa bagi kami selama ini, ya Allah. Ya Allah, angkatlah pandemi ini dan berikanlah segala nikmat kesehatan jasmani maupun rohani, ya Allah. Ya Allah, berkahkanlah acara kami ini dan berkahkanlah juga segala ilmu yang kami dapatkan di acara pada hari ini. Ya Allah, hanya kepadamu-lah kami menyembah dan hanya kepadamu-lah kami minta. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bihaqqi subhana rabbika izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sesi foto bersama. Dipersilakan kepada adik-adik untuk bisa menyalakan kameranya. Operator mungkin bisa dibantu ya untuk pengambilan gambarnya. Yo, open cam yuk. Ayo Kak, mau Jumat Kak. Oke, kita mulai ya untuk slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Slide kelima, 1, 2, 3. Slide keenam, 1, 2, 3. Baik, dengan berakhirnya sesi foto bersama tadi, maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Untuk menutup acara ini, marilah kita semua mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. 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 Terima kasih kepada panitia yang bertugas dan terima kasih juga kepada adik-adik yang telah berpartisipasi pada acara hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan jika ada kekeliruan sehingga kurang berkenan di hati. Kakak Rizka Fajriah pamit undur diri. Semangat dan sukses terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak, makasih. Haji banyak kan dah haji ya. Jumat yang latihannya ayo. Bila ada
Ayo, sholat Jumat, ayo. Sabila. Ayo, sadang, bawa tanah, Belum musuh bersiap haram. Jumat, lajui. Ayo teman-teman nih follow IG-nya Hima. Absennya Kak. Sudah. Siapa yang sudah follow IG Hima? Sudah. Siapa nih yang mau ikut gabung sama Hima? Haji mana karena? Haji anaknya. Abahnya mana abahnya? Abahnya mana Haji? Abahnya nah. Yo Abdul Hafiz. Abahnya mana abahnya? Nah, abahnya nah, jangan. Kelakuan. Follow dulu yo IG-nya Hima yo. Biar tahu apa aja yang dilakuin sama Hima. Absen jangan gak diingat. Absen. Podcast sarangi. Dan gak diingat. Anu lapis tuh tangan ke bawah. Tangan ke bawah. Terus diangkat. 4 lab kuliah ada halus kuliah ada. Dar, sedang dar, keluar dar. 4 lab menangis. Semangat terus ya teman-teman semua. Assalamualaikum. Semangat juga Kak. Ya. Sengatnya. Terima kasih. Tuhan